Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erlina selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Bengkulu dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif kepada rekan guru oleh calon guru penggerak angkatan 7. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan menyampaikan susunan acara diseminasi pengimbasan budaya positif oleh guru penggerak angkatan 7. 1. Pembukaan. 2. Kata sambutan dari kepala sekolah. 3. Pemaparan materi. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Baiklah, kita akan memasuki acara pertama. Biar acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Bengkulu. Kepada Ibu Erlina, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 8 Kota Bengkulu, yang kami hormati Bu Novi dan Pak Tamrin sebagai calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha sebagai peserta diseminasi atau pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan pada hari ini insya Allah dalam keadaan sehat hadir dalam kegiatan ini. Selawat beserta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tahap yang harus dilalui oleh calon guru penggerak. Ini merupakan pembiasaan baik, sosialisasi sebenarnya ini pembiasaan baik di lingkungan sekolah kita yang mungkin akan dijelaskan secara langsung oleh Bu Novi dan Pak Tamrin nantinya. Sesungguhnya ini merupakan indikasi bagus bagi sekolah kita, walaupun beberapa program juga sudah kita laksanakan di sekolah kita, misalnya itu Sapa Pagi, itu merupakan salah satu pembiasaan baik juga. Kemudian kita kemarin pernah melaksanakan P5 itu yang tema anti bullying, itu merupakan salah satu kebiasaan baik yang mungkin akan kita tindak lanjuti. Bagaimana tidak lanjut dari anti bullying yang kita buat seperti anak berkelompok membuat poster. Sampai di sini apakah ada dampaknya terhadap anak, kemudian jika tidak ada tindak lanjutnya seperti apa ke depannya, dan mungkin itu akan kita ramu bersama, kita musyawarahkan bersama, kita sepakati bersama apa langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk melanjutkan kebiasaan baik yang sudah ada di sini. Kemudian calon guru penggerak ini mudah-mudahan menjadi guru penggerak, tidak lagi menjadi calon. Saya berharap ini memberi dampak positif bagi kita, karena saya sekarang juga sedang mengikuti pembekalan CPP. Ini merupakan pendamping guru penggerak, dan saya merasa sekali bahwa merubah hal-hal baru itu
merubah hal-hal lama menjadi kebiasaan baru itu tidaklah mudah, karena terkadang kita menilainya secara apa ya, langsung. Misalnya anak nakal, kita tidak bisa menyebutkannya nakal, tapi bagaimana kita merubah istilah-istilah konotasi negatif itu menjadi hal-hal yang menggali potensi anak. Jadi pada intinya bahwa program guru penggerak ini pada intinya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa masing-masing anak itu pasti punya potensi. Senakal-nakalnya anak, kalau perilakunya nakal di sekolah, sebejat-bejatnya mungkin pasti ada potensi positif yang belum kita gali, Pak. Walaupun mungkin pada saat di sekolah mungkin kita melihatnya sebagai anak nakal, tetapi karena kita mungkin belum menemukan strategi apa yang bisa kita gunakan untuk mampu menggali potensi anak tersebut. Jadi pada intinya program guru penggerak itu, walaupun mungkin filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah ada sejak lama, tetapi sekarang baru digaungkan. Kita juga tidak tahu bagaimana pemahaman pada saat dulu. Kemudian kita bisa membandingkan dulu ketika ketika siswa melihat guru itu langsung takut gitu kan. Tetapi pemahaman yang sekarang ini menjadi berubah gitu. Dan kemudian tidak bisa lantas kita katakan bahwa anak-anak sekarang ini kurang ajar, itu tidak bisa lagi gitu. Kemudian bagaimana sikap seperti itu yang perlu kita pahami bersama, kita sepakati bersama bahwa anak-anak sekarang karena sudah berbeda zaman, kita sudah harus beradaptasi, dan kuncinya hanya satu, bahwa masing-masing anak pasti punya potensi, dan ini yang harus kita gali. Saya berharap sekali ada kawan-kawan yang lain, guru-guru yang lain juga akan mengikuti kegiatan ini, sehingga praktik kebiasaan baik di sekolah kita ini semakin banyak yang mengimbaskannya. Kemudian saya berharap juga kawan-kawan membantu Bu Novi dan Pak Tamrin dalam kegiatan ini sampai tuntas, dan mudah-mudahan nanti bisa memberi dampak yang luas kepada SMP Negeri 8 secara umum. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini lancar, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Bu Novi dan Pak Tamrin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ervina. Selanjutnya ini acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi dari Bapak Ahmad Fauzan Tamrin yang akan memberi kita wawasan baru, berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Baiklah, kepada Bapak Tamrin kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kesempatan pada kita semua Bapak Ibu untuk berkumpul di ruangan ini guna mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di kelas maupun sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk langsung ke materi. Silakan next. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu, latar belakangnya perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol yang menumbuhkan budaya positif di kelas maupun sekolah. Terus tujuan daripada kegiatan diseminasi ini menciptakan murid yang merdeka, disiplin, tanggung jawab, serta untuk mengembangkan murid yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya menggerakkan dan memotivasi warga sekolah
agar memiliki, meyakini, dan menerapkan nilai kebajikan universal sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, murid mampu menerapkan keyakinan kelas sekolah yang telah dibuat. Jadi tolak ukur dari kegiatan ini, yang pertama itu terwujudnya keyakinan kelas di kelas 92 melalui kegiatan diskusi kelompok di dalam kelas yang berpihak pada murid. Yang kedua itu terwujudnya budaya positif berdasarkan keyakinan kelas kelas 92 yang telah dibuat sehingga murid mampu menerapkannya dan murid lebih disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan sosialisasi kami Bapak Ibu, bahwasanya kami melaksanakan budaya positif di kelas 91 dan 92 yang mana Menhub kita Herni SPD melaksanakannya di kelas 91, saya sendiri melaksanakannya di kelas 92. Diseminasi ini Bapak Ibu mengharapkan dukungan. Yang pertama itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir itu peran serta orang tua atau wali murid dalam melaksanakan pembiasaan budaya positif di rumah. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanggapan, setuju atau tidak setujukah terhadap pertanyaan pemantik tersebut? Silakan Bapak Ibu. Ada yang memberikan tanggapan? Saya nomor 1 tidak setuju. Langsung aja semuanya dari yang nomor 1, 2, dan 3. Apakah setuju atau tidak setuju? Untuk nomor 1 saya tidak setuju. Kemudian untuk nomor 2, berikan hukuman dengan hal positif seperti membaca dan atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Itu tergantung dari kondisi dan waktunya. Kemudian yang ketiga saya sangat setuju. Itu kira-kira alasannya apa Ibu? Kalau untuk nomor 1, hukuman itu belum tentu mendisiplinkan anak. Bisa jadi dengan adanya hukuman, siswa malah tidak termotivasi untuk sama sekali mengikuti disiplin sekolah. Malah dia menganggap hukuman itu sebagai suatu hal yang mungkin bisa dimainkan. Misalnya saja, dia malas masuk ke kelas. Karena kita hukum, silakan keluar. Nah, mungkin pada hari berikutnya dia akan mengulangi lagi supaya dia bisa keluar dari kelas. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Bisa jadi ini kita anggap suatu hukuman yang bisa membina anak. Jadi andaikan anak itu dia terlambat di jam pelajaran tertentu, nah kita hukum dia membaca pelajaran yang kita sampaikan pada hari itu sebelum dia mengikuti keterangan kita lebih lanjut. Atau dengan membersihkan. Kalau membersihkan halaman ini juga bisa, seperti saya bilang tadi, tergantung kondisi dan situasinya. Kalau nomor 3, kalau dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Contohnya saja penghargaan itu tidak harus berupa barang, ya. Penghargaan itu bisa dengan pujian. Dengan pujian saja kan kita bisa membuat anak itu termotivasi. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Bu Tuti. Tentunya ini Bu Tuti berdasarkan pengalaman dari Bu Tuti ya dalam mengajar. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin berpendapat?
memberikan pendapat. Yang tidak setuju semuanya mulai dari 1, 2, dan 3. Yang mewakili tidak setuju ada? Silakan Pak Mada. Pak Mada, Pak Herwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri selaku Guru Putra. Lalu Guru Putra. Pertanyaan pemantik yang ada di depan itu memang sesuai dengan sikon. Kalau sikonnya pas, maka kita bisa setuju. Tapi ketika sikon yang tidak pas, bisa jadi tidak setuju. Kenapa? Sikon itu dibentuk oleh suasana dan kondisi kejiwaan anak tersebut. Makanya hukuman itu harus dilihat. Kejiwaan anak kita tahu, tapi kita lihat kejiwaan kita guru. Kalau kita guru punya kejiwaan yang tidak stabil, mungkin hukuman itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya terhadap anak-anak kita. Jadi kondisi yang menghukum dan yang dihukum, kita harus betul-betul sadar bahwa dia sebagai guru yang dihukum sebagai guru. Pada intinya saya setuju, plus juga bisa tidak setuju sesuai dengan kondisi yang didapatkan ketika berhadapan dengan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih Pak Mada. Jadi tidak ada yang dari pertanyaan pemantik 1, 2, dan 3 tidak setuju ya Bapak Ibu? Tidak setuju semua. Tidak ada. Kita mau memberikan tanggapan? Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk jawab pertanyaan pemantik ini saya akan menjelaskan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan nasional harus dibuka. Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk segala kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar murid dapat menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan seorang pendidik itu seperti petani atau tukang kebun, dan murid adalah benih atau bibit jagung. Jika bibit jagung tersebut ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan pencahayaan matahari dan pengairan yang cukup, meskipun bibit jagung tersebut tidak berkualitas bagus, maka ia akan tetap tumbuh dengan baik karena adanya tangan dingin dan perhatian serta perawatan dari si petani. Sebaliknya demikian juga, walaupun bibit jagung tersebut bibit yang berkualitas, namun ditempatkan di tanah yang gersang, kurang mendapatkan pencahayaan matahari dan pengairan, maka bibit jagung tersebut mungkin akan tumbuh, namun tidak akan optimal karena tidak mendapatkan perhatian dari si petani. Ya. Terus Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwasanya pendidikan di kurikulum, tujuan dari pendidikan kurikulum merdeka itu lebih berpusat kepada murid,
pada siswa ya. Nah, sehingga sebagai pendidik haruslah berhamba kepada murid dengan melayani segala kebutuhan murid, dan murid menjadi merdeka bebas memilih pembelajaran sesuai dengan atau minat dan bakatnya. Nah, merdeka itu sendiri Bapak Ibu maknanya berdiri berdasarkan kekuatan sendiri tanpa tergantung orang lain. Nah, dengan merdeka tentunya ada batasan-batasan Bapak Ibu. Batasannya adalah menghargai hak-hak orang lain. Nah, dengan menghargai orang lain, inilah yang dinamakan dengan merdeka batin. Sedangkan kita menuntun murid menjadi mandiri, itu yang namanya merdeka lahiriah. Jadi sangat jelas Bapak Ibu ya dari pertanyaan pemantik, mulai dari satu hukuman, baik pun itu hal yang positif sekalipun, dan penghargaan itu tidak sesuai dengan kurikulum merdeka. Karena kenapa? Karena yang terbangun di sana adalah motivasi ekstrinsik, eksternal. Mungkin Ibu kita lebih paham ini kepribadiannya. Bukan dari intrinsik, dari diri sendiri. Sedangkan kita ingin membangun dari diri sendiri. Nah, tentunya Bapak Ibu masih bingung, masih galau ya. Agar tidak galau, pada budidaya positif ini kita akan membahas 6 topik, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami akan berkolaborasi, saya dan Novita Herni. Saya akan menjelaskan 4 topik saja. Selanjutnya topik kelima dan keenam itu akan dijelaskan Ibu Novita Herni SPD. Baiklah Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan. Ketika kita datang tepat waktu, terus melaksanakan pembelajaran di kelas, itu disebut dengan apa? Ya, benar sekali. Itu adalah disiplin. Nilai kebajikan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab. Ya, itu adalah tanggung jawab. Jadi sesuai dengan topik kita yang pertama, Bapak Ibu, itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna dari kata disiplin yaitu merupakan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berusaha melakukan atau merubah diri kita ke arah yang lebih baik, itu disebut dengan disiplin. Nah, yang bagaimana disiplin positif? Disiplin positif ini ketika kita melakukannya dengan kesadaran diri sendiri. Inilah yang dinamakan dengan disiplin positif. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi teori kontrol itu Bapak Ibu bahwasanya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Terus ada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai positif, sikap positif yang ada di dalam diri makhluk hidup yang bersifat umum, universal, seperti tanggung jawab, simpati, empati, toleransi, kejujuran, dan lain sebagainya. Contohnya Bapak Ibu,
Nilai kebajikan ini beda dengan peraturan. Seperti contoh kegiatan kita di dalam kelas. Seperti membian. Kalau seandainya wali kelas 87, misalnya membiannya. Nah, di kelas 87 itu ada yang namanya peraturan. Peraturan itu setiap siswa tidak boleh tidak piket. Itu adalah peraturan, Bu. Namun itu adalah yang spesifik. Spesifik hanya di kelas 87. Tidak berlaku di tempat yang lain. Nah, ketika piket itu kita rubah menjadi nilai kebajikan universal seperti tanggung jawab, maka ini berlaku secara umum, universal. Jadi di Amerika, di Cina pun nilainya tetap tanggung jawab. Di Indonesia juga tanggung jawab. Bagaimana dengan yang Muslim? Sama, maknanya adalah tanggung jawab. Non-Muslim juga sama. Begitu juga suku, ras. Jadi ini yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kami lihat dari profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir itu adalah kreatif. Next, ya. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol yang menumbuhkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dilaksanakan seluruh warga sekolah. Bagaimana itu yang namanya stimulus respon, Bapak Ibu? Stimulus respon itu seperti peraturan, Bapak Ibu. Ketika ada peraturan, maka diharapkan orang lain melaksanakan perilaku sesuai dengan aturan tersebut. Betul. Nah, berubah menjadi teori kontrol. Tadi teori kontrol adalah merubah berdasarkan kemauan diri sendiri. Jadi ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini yang namanya teori kontrol. Tentunya berdasarkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan universal. Next, kan? Teori kedua, topik kedua itu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Next. Dihukum oleh penghargaan. 1. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan? Silakan Bu Gita. Dihukum dengan penghargaan. Boleh? Ada yang memberikan tanggapan? Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Silakan, boleh satu orang yang memberikan tanggapan, yang mewakili untuk mempersingkat waktu. Terima kasih Pak Tamrin. Dihukum oleh penghargaan. Terima kasih Pak Tamrin atas pemaparannya. Di sini di materinya dihukum oleh penghargaan. Namun di sini siswa kita ada yang dihukum dengan penghargaan itu, ada dijadikannya sebagai motivasi dengan mendapat penghargaan itu. Oh, besok saya harus bikin tugas lagi Mbak, yang lebih giat lagi agar saya dapat penghargaan dari guru tersebut. Tapi ada juga dengan penghargaan itu dia menjadi malu kadang. Itu bagaimana itu Pak Tamrin? Untuk
siswa yang seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman mengajar itu ya. Jadi ketika murid dikasih penghargaan, misalnya peringkat 1, 2, dan 3, ternyata berarti harus mendapatkan penghargaan dan lebih meningkatkan kualitas lagi. Dan ketika ada juga yang mendapatkan penghargaan, dia merasa minder. Dan bagaimana yang tidak sama sekali mendapatkan penghargaan? Untuk apa kami mendapatkan penghargaan? Biarlah yang peringkat 1, 2, dan 3, ya kan? Yang penting kami mengikuti. Ada yang seperti itu kan, murid kita. Ya, jadi lanjut kan? Next. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi adalah sesuatu yang dapat mengontrol tindakan dan perilaku manusia sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai. Hal yang dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku tersebut adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan dari kurikulum K13 itu sudah jelas bahwasanya peringkat 1, 2, dan 3 tidak perlu dicantumkan di dalam rapor. Dan tidak mesti adanya penghargaan. Tapi karena kebiasaan kita, maka tetap memberikan, ya kan? Karena nanti nggak enak katanya. Takutnya anak-anak jadi kurang termotivasi. Nah, padahal ini sudah diterapkan agar adanya motivasi di dalam diri. Jadi motivasi itu harus di dalam diri, bukan dari luar. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi jangan pernah bangga bahwasanya ketika saya mengajar di kelas 99 itu anaknya pada tertib, semuanya disiplin. Hanya Bapak Ibu aja ketika masuk dia anaknya ribut, bapaknya yang gak benar. Nah, itu jangan salah Bapak Ibu, jangan bangga. Sesungguhnya itu yang terbangun adalah motivasi eksternal, bukan motivasi intrinsik. Nah, kalau dia meyakini bahwasanya harus santun kepada semua orang, maka siapapun yang akan ada di dalam kelas, maka dia tetap disiplin. Tapi kalau setelah guru lain yang masuk tiba-tiba dia berulah, maka itu sesungguhnya yang terbangun malah rasa takut Bapak Ibu, bukan motivasi, ya kan? Lebih ke rasa takut karena Bapak ini lebih takut. Nah, sedangkan kita pendidikan itu harus merdeka, tidak ada kekangan, tidak ada rasa takut. Bapak Ibu guru yang hebat, saya jelaskan apa itu hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang tercipta secara mendadak dan siswa tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dalam jangka panjang, itu akan menimbulkan rasa dendam. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang telah disepakati, yang membuat adalah peserta didik. Nah, apabila melanggar kesepakatan itu, maka terjadilah konsekuensi. Jadi beda antara hukuman dan konsekuensi. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi berbeda. Sesuatu yang harus memberikan solusi-solusi kepada peserta didik. Mereka harus membuat suatu pilihan-pilihan. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Nah, restitusi ini membuat peserta didik untuk menganalisa apa yang harus mereka lakukan terhadap orang lain ketika mereka membuat kesalahan. Dan mereka kembali ke lingkungan yang seperti semula. Nah, di sini ada tugas Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru yang pertama, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 tindakan guru. Silakan Bapak Ibu pilih apakah itu termasuk hukuman, apa konsekuensi. Silakan Bapak Ibu orek-orek di kertasnya. Nanti kita cocokkan dengan slide berikutnya. Ada jawabannya. Ayo, silakan Bapak Ibu. Silakan diorek-orek. Ya, boleh kerjasama diskusi jadi. Mohon maaf Bapak Ibu, haus. Secara berkelompok saja mengerjakan itu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Sudah? Silakan Mem tampilkan. Cocokkan jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama itu adalah konsekuensi, yang kedua ada hukuman, ketiga konsekuensi, yang selanjutnya hukuman, konsekuensi lagi, hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, yang pertama itu tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Dan yang kedua itu juga ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu berbeda Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kenapa dia berbeda kira-kira? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Berbeda ya. Ada satu hukuman dan satunya lagi itu konsekuensi. Ya, itu. Kira-kira kenapa dia berbeda? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Bagaimana, Bu Desi? Oh ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kenapa dia berbeda antara tindakan guru tersebut? Yang pertama itu kan sama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Terus yang selanjutnya ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu berbeda, hukuman dan konsekuensi. Ternyata berbeda. Mengapa membedakan hal itu, tindakan guru tersebut? Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu tidak terlalu jauh perbedaannya, hanya di perlakuannya aja. Kalau hukuman itu berarti kan tindakan, sedangkan konsekuensi hasil dari tindakan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Itu menurut saya. Boleh. Terima kasih Bu Desi. Ada yang lain ingin berpendapat? Pak Marta? Atau Pak Herwan? Ya, Pak Marta silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman dan konsekuensi itu, kalau kita lihat di contoh yang dibuat, itu yang pertama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi berkenaan dengan ketidakpatuhannya dengan peraturan. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu memang betul konsekuensi karena dihubungkan dengan pembelajaran PJOK, dan itu memang ada tentang lari. Berarti itu kan pilihan, ya bukan untuk hukuman tapi memang konsekuensinya. Misalnya tidak bisa melakukan lari sekian yang ditentukan, sehingga konsekuensinya itu berkisar pada lari itu tersebut.
Jadi memang beda hukuman. Kalau hukuman ini cenderung kepada anak itu ketidakpatuhan terhadap hukuman yang dibuat, terhadap aturan yang dibuat, tapi konsekuensi itu mengenai tentang bagaimana kondisi anak ini terhadap pembelajaran misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marda. Sudah terarah ya Pak Marda ya. Jadi dari sini lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini adalah peraturan Pak Marda. Ya betul, ini adalah peraturan. Karena di sana tidak disebutkan. Anak tidak tahu apa yang terjadi, ya kan? Sedangkan yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Berarti di sana ada kesepakatan dan murid sudah mengetahui apa konsekuensi yang harus diterima. Nah, sehingga mereka apa ya Bapak Ibu berbeda antara peraturan dan kesepakatan. Next, keyakinan kelas. Terus lanjut. Keyakinan kelas adalah tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang berdasarkan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, kita akan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silakan. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor atau kendaraan roda 2? Selanjutnya ada lagi, ketika kita menghadapi COVID-19, kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, tentulah jawabannya adalah keselamatan dan kesehatan. Dengan nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang membuat kita, mendorong kita melakukan hal tersebut. Ya kan? Jadi kita terdorong dari diri kita sendiri melakukan hal seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan motor, kita sudah meyakini akan adanya keselamatan dan kesehatan, maka kita menggunakannya tanpa dorongan orang lain. Kita sudah menyadari. Nah, kalaulah Bapak Ibu menggunakan helm itu karena takut ada polisi, takut ditilang. Mengapa kamu pakai helm? Takut ditilang. Gitu katanya. Ketika tidak ada polisi, maka dilepas, enggak lagi pakai helm dia. Nah, itu jadi yang terbangun adalah motivasi ekstrinsik. Iya, tapi beda kalau seandainya mereka karena nilainya keselamatan dan kesehatan. Karena keselamatan pakai helm. Mau tidak mau mereka akan tergerak dengan sendirinya akan memakai helm. Jadi motivasinya adalah intrinsik. Jadi saya tekankan Bapak Ibu bahwasanya yang mengontrol diri kita itu sesungguhnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Next, man. Nah, saya sampaikan juga Bapak Ibu bahwasanya setelah kita melakukan hal positif tersebut dengan menggunakan helm tanpa dorongan orang lain, maka secara tidak langsung itu akan terwujud yang namanya budaya positif. Mengingatkan Pak Tamrin 5 menit lagi. Ya. Jadi ya ini budaya positif itu tidak akan terbentuk apabila disiplin positif belum berjalan. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan sekolah.
Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid warga sekolah di papan tulis, di kertas besar atau karton. Ini contohnya Bapak Ibu di depan. Next man. Susunlah keyakinan kelas sekolah sesuai dengan prosedur. Pembentukan keyakinan kelas diganti dari kata yang negatif menjadi kata-kata positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah kata negatif. Dirubah menjadi kata positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Terus selanjutnya yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nah, jadi kesepakatan itu Bapak Ibu haruslah menciut sebanyak minimal 3 sampai 7 prinsip atau kesepakatan. Nah, jadi Bapak Ibu halnya kalau seandainya kita di dalam kelas siswa kita ada 32 orang, maka yang bercurah pendapat itu adalah 32. Nanti akan merasa kesulitan anaknya. Mana yang menghafalkan, mana dia pula mau menjalankan, melaksanakan aturan-aturan tersebut. Nah, mereka akan mengalami kesulitan. Nah, sehingga diciutkan menjadi 3 atau sampai 7 prinsip. Selanjutnya, Ma'am. Yang keenam, keyakinan sekolah kelas dapat disetujui dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dari keyakinan kelas. Bapak Ibu ingin menerapkan di kelas Bapak Ibu. Yang pertama, nilainya adalah hormat. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nilai universalnya adalah hormat. Jadi siapapun harus dihormati. Jadi milik benda orang akan dihormati. Yang selanjutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, halnya ini apabila kita membagi anak dalam diskusi kelompok, kerja kelompok. Nah, sehingga anak akan berkontribusi. Mereka menyadari diri mereka sendiri. Oh, saya harus berkontribusi. Nah, kalau di dalam kelas kan ada anak kita yang hanya nebeng nama. Pak, si Anu nggak mau kerja. Oh, cuma nebeng nama aja. Nah, yang selanjutnya itu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu sama dengan yang lain. Nah, ini ketika kita membagi anak dalam kerja kelompok. Ada anak itu yang masing-masing itu tidak mau berkelompok dengan anak yang lain. Dia tuh cuma nebeng nama aja. Boy, masukkan kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ini nilainya adalah rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan kami di kelas 91 melakukan keyakinan kelas. Mulai dari bercurah pendapat, terus menciutkannya dari beberapa prinsip atau kesepakatan. Lanjut, kan? Nah, ini yang di kelas 92. Kita tangani. Oke. Selanjutnya masuk ke topik kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ketika anak kita melakukan kesalahan, sesungguhnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti makan, pakaian, minum, tidur, kesehatan. Nah, komponennya adalah rasa aman, Bapak Ibu. Contohnya, jika murid mengambil bekal, jika murid seringkali meminta makanan kepada temannya dengan alasan karena orang tuanya tidak membawakan bekal.
Nah, sesungguhnya anak kita sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Komponennya adalah pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya jika murid kita mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya lebih perhatian dengan dia. Ada murid kita yang seperti ini. Ya, selanjutnya kan, kebutuhan penguasaan atau power adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan dan didengar, memiliki rasa harga diri. Contoh jika murid merasa hebat di dalam kelas. Aduh, anak itu tuh satu orang yang masuk kelas cek kehebatan Ian. Nah, sesungguhnya dia sedang memenuhi kebutuhan power, kekuatan atau kekuasaan. Dan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak ini biasanya lebih senang mencoba-coba, tidak ingin diam. Ya, contohnya jika murid merasa bosan dengan bekal makanan yang disiapkan orang tuanya, dia bosan, sehingga dia mengambil makanan teman-temannya. Karena makan teman-temannya banyak beragam, dia ingin mencicipi, ingin mencoba. Nah, sesungguhnya anak kita memenuhi kebutuhan dasarnya, kebebasan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga biasanya lebih konsentrasi terhadap pelajaran yang mereka senangi, ya kan? Dan mereka lebih senang untuk bercanda, bergurau, tertawa. Contohnya jika murid iseng terhadap temannya dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya, ada kan anak kita yang iseng ngerjoi kawan. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu, yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Ini contoh dari kuesioner Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu membuat suatu keyakinan kelas, maka harus diketahui juga tentang kebutuhan dasarnya apa. Ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, maka sesungguhnya tidak kebutuhan dasarnya seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Ini kuesionernya. Nah, kami melakukan kegiatan di kelas 1 dan 92. Ini kebutuhan dasarnya. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kasih sayang di kelas 91 ada 7 siswa, persentasenya 22%. Terus kekuasaan ada 8 siswa, persentasenya 25%. Kebebasan ada 4 orang, 12%. Kesenangan 12 orang, 38%. Nah, lebih dominan kesenangan. 92 ada rasa kasih sayang. Jumlah siswa 8 orang, persentase 29,6%. Sedangkan kekuasaan ada 10 orang, 37%. Kebebasan 4 orang, 14,8%. Dan kesenangan 9 orang, persentasenya 33,3%. Dan lebih dominan kebutuhan kekuasaan sebesar 37%. Bapak Ibu, ini materi yang terakhir saya sampaikan kebutuhan dasar. Nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya Memnovita Herni SPD. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Fauzan Tamrin atas pemaparan materinya yang begitu menarik dan membuka wawasan kita semua bagaimana disiplin positif terhadap anak dan membuat keyakinan kelas, serta bagaimana kita intinya membangun motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya kita menyaksikan atau menyimak materi dari pemateri kita yang kedua, Ibu Novita Herni. Kepada Ibu Novita Herni, saya persilakan.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul di sini. Saya awali dengan pantun. Sungguh indah burung merpati, terbang tinggi menari-nari. Terima kasih Bapak Guru sudah duduk di sini. Izinkan saya presentasi. Bapak Ibu, ini rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya buat sama dengan yang dibuat oleh Pak Tamrin sebelumnya. Budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi kita bisa membangun budaya positif itu dengan banyak hal. Kami di sini hanya menggunakan satu metode, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, latar belakangnya adalah mengapa kita perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum membangun budaya positif di lingkungan sekolah, kita harus membangun budaya positif di lingkungan kelas kita masing-masing. Saya ingin memberikan landasannya mengapa kita harus melakukan budaya positif di kelas atau di sekolah. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan pasal 10 ayat 2 bagian B, bahwa proses pendidikan, proses pembelajaran itu haruslah disampaikan dengan interaktif, dengan menarik, dengan menantang, dengan menyenangkan, dan menggunakan suasana yang aman serta mengembangkan minat dan bakat murid. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu tolak ukurnya adalah dari standar proses pendidikan, tepatnya pasal 10 ayat 2 bagian B ya Pak. Itu isinya. Jadi memang pendidikan itu harus disampaikan dalam situasi yang menyenangkan, interaktif itu komunikatif, kemudian menarik, menantang, adaptif, kreatif, banyak isinya. Salah satunya kami ambil adalah menyampaikan pembelajaran dengan menyenangkan. Bapak Ibu kembali, landasannya membentuk budaya positif itu ada dua, satu lagi yang telah dijelaskan oleh pemaparan sebelumnya, yaitu berdasarkan dari teori, ini juga sudah dibakukan. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah upaya mengantarkan anak-anak kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Itu maknanya dalam sekali, nanti tidak bisa kita bahas di sini. Jadi intinya pendidikan itu bukan memberikan pembelajaran kognitif saja, tapi memberikan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu intinya. Jadi pesan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa peran kita sebagai guru adalah penghantar atau penuntun anak-anak kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Baik Bapak Ibu, kembali ke slide. Latar belakang karakter membangun budaya positif ini karena murid-murid kita dilakukan dengan cara pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang sudah kita lakukan selama ini sudah cukup bagus Bapak Ibu, sama dengan tempat-tempat lain. Pertama, itu ada sapa pagi, kita sebut kalau dulu dengan 3S, sekarang kita ralat menjadi 5S. Sapa, senyum, salam, santun, dan sopan. Jadi kadang ada anak yang tidak menyapa kita tidak dengan sopan, itu tidak boleh. Jadi harus kita menyebutnya 5S. Kemudian pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah itu banyak Bapak Ibu, seperti sholat duha berjamaah, tafakur, kemudian sholat zuhur berjamaah. Apalagi Bapak Ibu, kebiasaan baik di sekolah itu olahraga, kebersihan, gotong royong. Itu terus kita kembangkan, kita pertahankan, bahkan harus kita perbanyak lagi budaya positif. Dari mana budaya positif itu? Dari pembiasaan sehari-hari. Dari mana pembiasaan itu? Pembiasaan dari disiplin diri sendiri yang dibahas oleh pemaparan sebelumnya. Disiplin itu timbul dari intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi itu yang susah. Beban kita sebagai guru, tugas kita sebagai guru adalah menanamkan kesadaran secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya Pak Tamrin. Tujuan budaya positif di sekolah itu adalah menciptakan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Alat yang kami gunakan hanya keyakinan kelas. Banyak metode yang lain Bapak Ibu ya. Menumbuhkan sikap tanggung jawab, mandiri, bergotong royong, dan disiplin.
menumbuhkan sikap percaya diri pada murid saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, selanjutnya yang tolak ukurnya terbentuk keyakinan kelas, terwujudnya budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Ini sangat spesifik ya Bapak Ibu, kami hanya menggunakan satu metode. Kemudian murid memiliki sikap tanggung jawab mandiri, bergotong royong dan disiplin. Murid memiliki rasa percaya diri saat berdiskusi. Selanjutnya Pak. Ini sudah sampaikan Pak Tamrin tadi. Nah, ini Bapak Ibu, untuk pertanyaan saya adalah mengapa perlu menciptakan budaya positif di sekolah? Langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Pertama, berdasarkan landasan tadi standar proses pendidikan pasal 10 ayat 2 bagian B, bahwa pembelajaran harus disampaikan dengan aktif, interaktif, menyenangkan, aman, mengembangkan minat dan bakat. Seperti itu intinya, banyak ya Bapak Ibu. Kemudian landasan berikutnya berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengharapkan kita adalah sebagai penuntun, sebagai pengantar anak menuju kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Setelah dari landasan, kemudian peran kita sebagai guru adalah sebuah tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memberikan proses kesempatan belajar yang nyaman. Kemudian lahirlah pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah. Dari pembiasaan yang baik itu akan terwujud menjadi disiplin positif. Disiplin positif itu nanti mengarah ke ramah anak, kemudian menuju profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak, ada beratus lebih. Namun Indonesia menyimpulkannya dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada di situ Pak, 6 profil pelajar Pancasila tadi. Ya, dimensinya sudah disebutkan tadi ya, beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia, mandiri, kritis, bergotong royong, berkebinekaan. Berkebinekaan global itu Bapak Ibu sekedar wawasan saja. Berkebinekaan global itu bukan beragam-ragam budaya saja, tapi di situ ada unsur empati, toleransi, menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan suku, budaya. Jadi yang disebut dengan berkebinekaan global itu sangat luas ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ya. Untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu, seorang guru, saya juga guru, itu memiliki posisi. Sekarang kita belajar atau merasakan bagaimana posisi kita selama ini. Kita akan bahas nanti di posisi kontrol guru, ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti setelah kita tahu posisi kita di mana, kemudian ada halangan, ada rintangan yang terjadi di sekolah. Sekolah itu tidak mulus-mulus saja. Maka ada metode yang ditawarkan pemerintah, yaitu salah satu strateginya disebut restitusi. Saya jelaskan restitusi itu apa. Sehingga mudah-mudahan dengan metode yang ditawarkan pemerintah yang mengacu pada kurikulum Merdeka akan terwujudnya budaya positif di sekolah, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya balik lagi ke ini, ke 5 posisi kontrol guru. Bapak silakan, 5 posisi kontrol guru. Pertama, sebagai penghukum. Saya sendiri sering sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman secara fisik dan verbal. Saya tidak jarang dengan fisik, tetapi dengan verbal. Ya, jadi kalau kita kata-kata yang menghukum lebih pedas ya. Posisi penghukum biasanya mengatakan sekolah ini memerlukan sebuah sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid. Kemudian guru-guru pada posisi penghukum ini akan selalu berkata, patuhi aturan saya, awas kalau kamu mengulang kembali. Guru seperti ini biasanya senantiasa hanya percaya bahwa peraturan yang dia buat itulah yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, ciri-ciri penghukum: mata melotot, kemudian jari-jari menunjuk dan menghati. Lanjut Pak.
keluar terlambat lagi, kamu lagi terlambat lagi. Kapan kamu tidak terlambat? Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan anak kita saat itu. Kalau kita meletakkan posisi kita pada posisi pembuku, maka hasilnya adalah anak akan bersifat dendam. Kemudian ekspresinya dia mencoret-coret meja, dinding, buku. Kemudian Bapak Ibu yang punya mobil mungkin dicoret-coret, ya, punya motor dikempeskan dan sebagainya. Lanjut Pak. Posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ini kadang kita lebih lembut. Maka kita tidak melapor Bapak Ibu, tapi kata-kata keluar kita lembut cuma tajam, menyakitkan ya Bapak Ibu, dengan kata-kata seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Coba berapa kali harus Bapak kasih tahu kamu? Berapa kali Mem harus kasih tahu kamu, nak? Nah, kemudian kamu bayangkan kalau mak kau datang ke sini, bagaimana perasaanmu? Ternyata kalimat kita itu seperti itu disebut sebagai pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, ini bukan kutipan kami, ini adalah materi dari Kementerian Pendidikan yang langsung kami copy. Bapak Ibu, bukan karangan kalimat saya. Hasilnya bagaimana? Kalau saya sebagai guru meletakkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, anak akan merasa selalu bersalah di depan Memnobi. Kemudian anak akan menjadi sosok yang pembuat rasa kecewa guru. Murid akan menjadi selalu gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain atau dirinya sendiri. Kadang-kadang sifat seperti ini berbahaya bagi sikap penghukum karena emosi akan tertanam. Itu maaf, salah bukan penghukum, pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya. Di mana murid bisa menumpahkan amarahnya melalui cara negatif, tak sepertinya tiba-tiba meletus amarahnya di setiap yang selanjutnya Pak. Baik Bapak Ibu, posisi sebagai teman, saya juga sering melakukan sebagai teman. Biasanya kita mengajak anak bercurhat, menggali kejadian di rumahnya ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menggunakan kekerasan, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa gunanya? Pendekatannya. Pendekatan posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Berarti bisa Bu, kita sekali-sekali berperan sebagai teman. Iya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan selalu ada humornya. Dengan murid itu ada humornya. Kata-kata yang sering keluar dari guru seperti ini, ayolah bantu Bapak sini, ayolah bantu Memnobi sini. Itu saya sering menggunakan kalimat itu. Ayo, ingat, kalau tidak Bapak bantu, kamu tidak akan bisa seperti ini dan sebagainya. Hasilnya, jika guru meletakkan posisi sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu sisi bagusnya. Tapi sisi negatifnya, siswa kita tidak mandiri. Dia selalu mengandalkan, oh itu Pak Tumrin. Pak Tumrin itu teman saya, itu Memnobi yang selalu menolong saya. Jadi sisi negatifnya adalah siswa tidak mempunyai kemandirian dan rasa percaya diri. Lanjut Pak. Baik, sebagai pemantau guru sebagai posisi pemantau, ini selalu berarti mengawasi pemantau. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya pertanyaan yang keluar dari seorang pemantau atau guru, peraturan apa itu? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Seorang pemantau biasanya selalu mengandalkan jurnal guru, catatannya, dokumennya harus akurat. Bapak Ibu bisa disebut sebagai seorang pemantau jika Bapak Ibu memberikan penjelasan berdasarkan data yang akurat. Misalnya, kamu sudah 3 kali nak tidak mengerjakan tugas, kamu sudah 4 kali nak terlambat. Jadi data Bapak Ibu sangat akurat. Itu Bapak disebut pemantau. Selanjutnya hasilnya, jika Bapak Ibu meletakkan diri sebagai pemantau, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek di kelas. Guru tetap harus memantau murid. Ya, jadi gurunya harus memantau terus. Kayaknya anak itu tergantung dengan pantauan guru tertentu. Selanjutnya adalah manajer. Sekolah itu diibaratkan sebuah negara. Dan kelas kita itu adalah wilayah kekuasaan guru yang memiliki budaya-budaya berbeda-beda.
Nah, seorang guru harus bisa meletakkan diri sebagai posisi manajer. Bagaimana manajer itu? Manajer itu gimana intinya, Pak? Biasanya lebih dekat kepada siswa, kemudian dia akan menggali dulu kenapa anak ini melakukan ini. Jadi ajak anak berbicara lebih banyak daripada kita langsung menjudge-nya. Kemudian dari uraian yang anak jelaskan tadi, maka guru mengarahkan untuk mencari solusinya. Anak, kamu sudah melakukan kesalahan. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Baik, lanjutkan hasilnya. Jika guru meletakkan diri sebagai manajer, ada ciri-cirinya. Nyatanya belum. Ini masih memaparkan. Manajer, suara guru lebih halus, lebih tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Biasanya kata-kata guru itu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Nah, Adi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kira-kira dia tahu nggak solusinya? Bagaimana? Nanti baru kita arahkan. Baik Bapak Ibu, hasilnya jika guru meletakkan diri pada posisi manajer, anak akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari keluar permasalahan dengan tentu. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Silakan kita merasakan, dan seorang guru sejatinya pernah mengalami semua posisi kontrol itu. Baik, saya lanjut dengan segitiga restitusi. Kita sudah meletakkan diri pada posisi kontrol kita. Ya, Bapak Ibu, pemerintah mengarahkan kita untuk meletakkan diri pada posisi kontrol nomor 5 sebagai manajer. Ya. Kemudian kalau kita sudah meletakkan diri pada posisi manajer, menjadi kendala-kendala, apakah strategi mengatasinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses atau sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan anak dengan mencari solusinya sendiri. Dan memiliki 3 tahapan. Bapak Ibu, 3 tahapan menyelesaikan masalah itu adalah: 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kamu ingat gak keyakinan kelas yang telah kita buat? Berarti kalau terlambat, kamu melanggar keyakinan kita yang nomor. Ya, ini menstabilkan identitas. Biasanya kalimat yang keluar itu adalah, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya saja pernah melakukannya. Nah, Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahannya, bukan untuk menghukummu. Apa kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Lanjut, pada tahap validasi. Ini validasi itu memvalidasi, mengesahkan, ya. Bahasa lainnya memvalid itu mengakuratkan tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kamu pasti punya alasan. Menanyakan alasan-alasannya. Bapak Ibu, sebelum kita mengambil keputusan, kita tanya dulu alasannya, mengapa anak melakukannya, mengapa anak sering terlambat, mengapa dia selalu jajan setiap pelajaran ibu. Kita tanya dulu alasannya. Itu disebut dengan validasi tindakan. Kemudian solusinya menanyakan keyakinan kelas. Jika kamu terlambat, maka kamu melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat bersama pada nomor berapa misalnya kita buat. Ya, Bapak Ibu, itu sekilas tentang segitiga restitusi. Lanjut, Kak. Baik Bapak Ibu, saya simpulkan dari video Tahu dulu musiko video. sebagai tenaga administrasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar walaupun mulai dari kesalahan, belajar lagi.
sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Harapan saya dari diseminasi ini adalah kita semua saling dukung untuk mencapai pembelajaran, saling bekerja sama sehingga dapat tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik menjadilah budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan pantun kembali. Urung-uri burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk pemateri kita, Ibu Kapita Herni dan Bapak Ahmad Fajar Tamrin. Baiklah, itu tadi pemaparan dari pemateri kedua kita, Ibu Novita Herni selaku calon guru penggerak angkatan 7. Banyak hal yang dapat memperkaya wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita, bagaimana kita menciptakan pendidikan itu bisa menyenangkan, dan bagaimana kita sebagai seorang guru harus jadi panutan, penuntun untuk siswa-siswa kita, serta meletakkan diri posisi kita di kelas itu seperti apa. Baiklah, untuk acara selanjutnya tadi Ibu Novita Herni menyampaikan ada sedikit pantunnya. Ini kita balas pantun Ibu Novita Herni. Makan dengan tubuh gendut, kelebihan lemak, cegah tubuh agar tidak berlipat-lipat. Terima kasih sudah mau menyimak. Semoga diseminasi ini mengandung manfaat. Baiklah, untuk sesi berikutnya ini kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada penanya. Saya persilakan untuk satu pertanyaan kepada Bapak. Saya persilakan kepada Pak Marda, dipersilakan. Kepada Pak Herwan, saya persilakan untuk menanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya tentang kodrat alam dan kodrat zaman dalam hubungan kurikulum merdeka ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Herwan atas pertanyaannya. Jadi kodrat alam itu Pak Herwan kekuatan, jadi potensi yang ada pada diri sendiri. Jadi potensi yang ada pada diri kita sendiri, dan kekuatan itu berbeda-beda. Setiap anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana itu kodrat alam? Kodrat alam yaitu beda halnya murid yang berasal dari daerah pergunungan dan yang dari pesisir pantai. Kalau daerah pergunungan, anak-anaknya tentunya lebih sopan ya Bu. Nah, kalau anak-anak yang dari pesisir, maka suaranya akan lantang. Oh, katanya. Karena mereka sudah terbiasa. Suaranya kalau tidak kencang tidak akan kedengaran. Dia harus mengimbangi dengan alamnya. Alamnya pantai, gemuruh dari ombak pantai itu lebih keras daripada suara manusianya. Jadi otomatis mereka suaranya lebih keras. Nah, bagaimana dengan kodrat zaman? Tentulah berbeda Bapak antara kita dulu dengan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang kan sudah menggunakan teknologi. Gadget itu sudah bukan hal yang luar biasa. Kalau kita lihat gadget, makan nemu. Tapi kalau anak kita itu, kalau gadget bukan main. Dikasih gadget mereka sudah bisa mengaktifkan, sudah bisa menggunakan tanpa diajari sekalipun. Tapi kalau kita yang tua ini mau dikasih gadget belajar apapun, masih aja lupa. Nah, begitu kalau perbedaan antara alam dan zaman. Sesuai dengan abadnya Pak. Abad sekarang adalah abad 21.
Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman? Tentunya berbeda ya. Kalau kodrat alam, suara kita yang tinggal di lingkungan pantai dengan suara kita yang tinggal di lingkungan pegunungan tentu berbeda. Begitu juga kodrat zaman. Kodrat zaman pada zaman yang dulu dengan sekarang penuh dengan kecanggihan. Oke, baiklah, untuk penanya kedua, saya persilakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendia. Dalam hal ini saya ingin bertanya pada Ibu. Tadi Menkopi menjelaskan mengenai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5 tadi saya jelaskan. Yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana jika murid tersebut tidak memiliki inisiatif ya untuk berubah lebih baik? Mereka itu peran kita sebagai guru berada pada posisi yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup menarik Ibu Novi untuk dijawab. Bagaimana kalau siswanya tidak menuruti apa yang sudah kita berikan? Silakan Ibu Novi untuk menanggapi dari pertanyaan dari Ibu Dian. Terima kasih Ibu Dian, pertanyaannya cukup menantang. Sebuah perubahan pasti mengalami kendala. Begitu juga bagus apapun budaya yang sudah kita terapkan di sekolah pasti ada kendalanya. Ada siswa kita yang tidak bisa menerapkannya atau bahkan mencari-cari cara untuk membuat kesalahannya. Sesungguhnya pemerintah tidak pernah menyalahkan Bapak Ibu, mau posisi penghukum, pemantau, sebagai teman, atau pembuat rasa bersalah, atau manajer. Bapak Ibu, tuntutan pemerintah adalah sebaliknya, sejatinya seorang guru meletakkan diri pada posisi nomor 5, yaitu manajer. Namun, dibolehkan kita untuk turun satu tingkat pada posisi pemantau. Ya, jangan sampai kita kembali kepada posisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi letakkan diri kita pada posisi pemantau ya Bu. Sebelum kita menyelesaikan permasalahannya, kita mempunyai, kalau pemantau itu ciri-cirinya adalah gurunya memiliki dokumen yang akurat, catatan tangan guru, jurnal guru, bukti-bukti kesalahan siswa, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan. Demikian saya rasa Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari Ibu Novita Herni yang menjawab pertanyaan dari Ibu Dian. Memang kita harus kembali ke posisi pemantau. Bagaimana kita dokumen-dokumen kita lengkap terhadap siswa tersebut. Oke, karena sebenarnya diskusi kita hari ini cukup menarik, namun karena kita terbatas oleh waktu, mudah-mudahan di luar nanti kita akan melanjutkan diskusi kita. Tetapi untuk hari ini luar biasa ilmu yang kita dapat, wawasan yang kita dapat. Mudah-mudahan melalui Ibu Novita Herni dan Bapak Ahmad Fauzan Tamrin ini kita menjadi termotivasi mengikuti jejak beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Novita Herni ini dan Pak Tamrin dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum saya tutup acara ini, saya akan menyimpulkan dari apa yang kita dapat hasil diseminasi berbagi budaya positif kepada kita semua. Yang pertama, bahwa budaya positif itu tercipta berawal dari pembiasaan-pembiasaan kita, baik yang dilakukan oleh guru, murid, warga sekolah, sehingga akan menjadi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, itu guru semuanya bertanggung jawab bersama-sama untuk menciptakan bagaimana lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan,
serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berproses, baik itu belajar sehingga murid mampu mengembangkan minat dan kreativitas yang ada di sekolah itu sendiri. Baiklah semuanya, saya selaku pembawa acara di sini memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.